Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Lusna. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu materi pertama, apakah itu client server? Lalu yang kedua ada TCP atau IP dan OSI layer serta perbedaannya. Dan yang ketiga ada mengapa fiber optik dan kabel UTP masih digunakan secara bersamaan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu client server. Client server adalah komponen komunikasi jaringan di mana klien berperan sebagai pihak yang meminta layanan atau data, sedangkan server berperan sebagai pihak yang menyediakan layanan atau data. Klien mengirim permintaan atau request ke server, lalu server memproses dan mengirim kembali hasilnya. Contoh, komputer klien mengakses website, sedangkan web server menyediakan halaman web. Lalu materi yang kedua yaitu TCP atau IP dan OSI layer serta perbedaannya. Model OSI Open System Interconnection. Model OSI adalah model konseptual yang menjelaskan proses komunikasi jaringan dalam 7 layer, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Model OSI digunakan sebagai panduan pembelajaran dan analisis jaringan. Yang kedua, model TCP atau IP adalah model jaringan yang digunakan secara nyata di internet, terdiri dari 4 layer. Yang pertama ada network access, yang kedua ada internet, yang ketiga transport, dan yang keempat application. Model ini lebih praktis dan langsung diterapkan dalam komunikasi data. Perbedaannya adalah OSI memiliki 7 layer, sedangkan TCP atau IP hanya 4 layer. OSI bersifat teoristis atau konseptual, TCP atau IP bersifat praktis dan digunakan langsung. OSI memisahkan session dan presentation, sedangkan TCP atau IP menggabungkannya ke application. Lalu materi yang ketiga, mengapa fiber optik dan kabel UTP masih digunakan bersamaan? Fiber optik dan kabel UTP digunakan bersamaan karena fungsi dan kebutuhan jaringan yang berbeda, yaitu fiber optik digunakan untuk jarak jauh dan kecepatan tinggi karena mampu mengirim data lebih cepat dan tahan gangguan. Sedangkan kabel UTP digunakan untuk jarak pendek karena lebih murah, mudah dipasang, dan cukup untuk kebutuhan lokal. Kombinasi keduanya membuat jaringan menjadi lebih efisien, ekonomis, dan fleksibel sesuai kebutuhan. Sekian penjelasan singkat 3 materi tersebut dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.